Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Saada, NIM 20 08076066. Di sini saya akan membahas soal-soal UAS Kimia Dasar 2 yang diampu oleh Bu Julia Martia MPD. Langsung saja, ini soal pada nomor 1 dan ini pembahasannya. Pada soal nomor 1 ini sudah diketahui laju sesaat dekomposi H2O2 pada T yaitu 11,1 jam sama dengan 3,20 kali 10 pangkat min 2. Delta H2O2 per delta T yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 2. Di sini yang ditanya adalah laju sesaat H2O dan O2. Pertama, kita menuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Selanjutnya, kita menghitung laju sesaat H2O dengan cara koefisien H2O2 per koefisien H2O dikali 3,20 kali 10 pangkat min 2. Koefisien dari H2O2 yaitu 2 dan koefisien dari H2O yaitu 2. Jadi 2 per 2 kali 3,20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3,20 kali 10 pangkat min 2. Dari sini sudah diketahui bahwa laju sesaat dari H2O yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita menghitung laju sesaat dari O2 dengan cara koefisien H2O2 per koefisien O2 dikali 3,20 kali 10 pangkat min 2. Koefisien dari H2O2 yaitu 2 dan koefisien dari O2 yaitu 1. Jadi 2 per 1 kali 3,20 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 6,40 kali 10 pangkat min 2. Jadi laju sesaat dari O2 yaitu 6,40 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita disuruh menentukan hukum laju dan konstanta lajunya. Untuk menentukan hukum lajunya, pertama kita menghitung orde NO-nya dengan cara kita menggunakan data 3 dan 4 dari O3 yaitu 1,98 kali 10 pangkat min 4 per 3,96 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6x per 2 kali 10 pangkat min 6x. 1 per 2 sama dengan 1x per 2x. Jadi x sama dengan 1. Dari sini sudah diketahui bahwa orde dari NO yaitu 1. Selanjutnya kita menghitung orde O3. Kita menggunakan data 3 dan 2 dari NO yaitu 1,32 kali 10 pangkat min 4 per 1,98 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Y per 9 kali 10 pangkat min 6 Y. 0,6 sama dengan 0,6 Y. Jadi Y sama dengan 1. Dari sini sudah diketahui bahwa orde dari O3 yaitu 1. Selanjutnya kita menghitung konstanta lajunya dengan cara V sama dengan K kali NO pangkat 1 kali O3 pangkat 1. Untuk menghitung konstanta ini kita menggunakan data pada nomor 2 yaitu 1,32 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K kali 1,10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6. K sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 12. Jadi K sama dengan 0,22 kali 10 pangkat min 8. Soal pada nomor 3. Pada soal nomor 3 ini, yang poin A disuruh menghitung waktu paruh
yang konsentrasi awalnya 0,1 m pada orde 2, yaitu T setengah sama dengan 1 per konstanta laju dikali konsentrasi awal sama dengan 1 per 7,02 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,1, hasilnya 1424,5 skon. Selanjutnya yang poin B. Pada poin B ini disuruh menghitung waktu. Pertama, kita merubah terlebih dahulu 0,5% menjadi 0,0125. Selanjutnya 1 per konsentrasi T dikurangi 1 per konsentrasi awal sama dengan konstanta laju dikali T. 1 per 0,125 dikurangi 1 per 0,1 sama dengan 7,02 kali 10 pangkat min 3 T. 80 dikurangi 10 sama dengan 7,02 kali 10 pangkat min 3 T. Jadi T sama dengan 9971,5 skons. Selanjutnya poin C. Pada poin C ini disuruh menghitung konsentrasi XY dengan cara 1 per X dikurangi 1 per 0,05 sama dengan 7,02 kali 10 pangkat min 3 dikali 50. 0,05 dikurangi 1 per 0,05 X sama dengan 0,351. Jadi X adalah 54,13 M. Selanjutnya soal nomor 5. Pada poin A di sini kita disuruh menuliskan persamaan pembakaran metanol cair, yaitu persamaannya 2CH3OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 4H2O. Sedangkan pada poin B disuruh menghitung delta H, delta S, delta G pada suhu 25 Celcius. Di sini menggunakan tabel data termodinamika di buku kimia dasar jilid 2 itu ada tabelnya, bisa dibuka. Selanjutnya pada poin B ini yang pertama kita menghitung delta H-nya terlebih dahulu dengan cara sigma koefisien delta HF produk dikurangi sigma koefisien delta HF reaktan. Koefisien dari CO2 yaitu 2, koefisien dari H2O 4, koefisien dari 2CH3OH2 dan koefisien dari O2 yaitu 3. Selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu 2 dikali delta HF CO2 ditambah 4 delta HF H2O dikurangi 2 delta HF CH3OH ditambah 3 delta HF O2. 2 dikali min 393,5 ditambah 4 dikali min 285,5 dikurangi 2 dikali min 238 ditambah 3 dikali 0. Hasilnya min 1454,2 kilojoule per mol. Jadi delta HF-nya adalah min 1454, delta H-nya yaitu 1454,2 kilojoule per mol. Selanjutnya kita menghitung delta S-nya dengan cara sigma koefisien delta S produk dikurangi sigma koefisien delta S reaktan. Jadi 2 dikali delta S CO2 ditambah 4 dikali delta S H2O dikurangi 2 dikali delta S CH3OH ditambah 3 dikali delta S O2. 2 dikali 213,6 ditambah 4 dikali 69,9 dikurangi 2 dikali 126,8 ditambah 3 dikali 203. 3 dikali 203. Jadi hasilnya adalah min 161,8 Joule per K dikali mol.
Dari sini diketahui bahwa delta S-nya adalah min 161,8 C per K kali mol. Selanjutnya kita menghitung delta G dengan cara delta H dikurangi delta S. Min 1454,2 dikurangi min 161,8. Jadi hasilnya adalah min 14380,2 kJ per mol. Selanjutnya pada poin C. Pada poin C ini disuruh apakah metanol ini spontan atau tidak spontan. Jadi metanol ini reaksinya adalah reaksi spontan karena delta G-nya bernilai negatif. Soal nomor 6. Pada soal nomor 6 ini kita disuruh menyetarakan reaksi redoks. Pada poin A ini dalam suasana asam, sebelum kita menyetarakan reaksinya, terlebih dahulu kita menentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Mg, sedangkan yang mengalami reduksi adalah Si. Selanjutnya kita menuliskan setengah reaksinya dengan ketentuan bila dalam keadaan O berlebih maka ditambah H plus, sedangkan bila kekurangan O maka ditambah H2O. Jadi reduksi sama dengan SiO3-2 ditambah 6H plus 4E menjadi Si plus 3H2O. Oksidasi Mg plus 2H2O menjadi MgOH2 kali ditambah 2H plus 2E. Untuk menghilangkan E-nya, kita kalikan 2 pada oksidasi, sedangkan yang reduksi tetap. Sehingga reaksinya yang reduksi SiO3-2 plus 6H plus 4E menjadi Si plus 3H2O. Yang oksidasi 2Mg plus 4H2O menjadi 2MgOH2 kali plus 4H plus 4E. Ini E-nya dicoret-coret sehingga hasilnya SiO3-2 plus 2Mg plus 2H plus menjadi Si plus 2MgOH2 kali plus H2O. Selanjutnya yang B. Pada poin B ini dalam suasana basa. Seperti tadi kita menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Mn, sedangkan yang mengalami reduksi adalah Cl. Kita menuliskan setengah reaksi terlebih dahulu dengan ketentuan bila O-nya berlebih maka ditambah H2O, dan bila kekurangan O maka ditambah OH-, sehingga reduksi sama dengan ClO3- plus 3H2O plus 6E menjadi Cl- plus 6OH-. Yang reduksi, yang oksidasi MnO2 plus 4OH- menjadi MnO4- plus 2H2O plus 3E. Untuk menghilangkan E-nya ini, yang oksidasi dikalikan 2, sedangkan yang reduksi tetap, sehingga reduksi ClO3 plus 3H2O plus 6E menjadi Cl- plus 6OH-. Yang oksidasi 2MnO2 plus 8OH- menjadi 2MnO4- plus 4H2O ditambah 6E. Selanjutnya E-nya kita coret, lalu menghasilkan persamaan ClO3- plus 2MnO2 plus 2OH- menjadi Cl- plus 2MnO4- plus H2O. Soal nomor 7. Dan ini untuk menjawab soal nomor 7 ini kita menggambarkan skema selnya terlebih dahulu seperti ini.
Ada dua tabung, tabung sebelah kiri mengalami anoda, tabung sebelah kanan mengalami katoda. Di sini yang mengalami anoda adalah Cr karena mengalami oksidasi, sedangkan yang katoda adalah Cu karena mengalami reduksi. Selanjutnya kita menuliskan persamaan setengah reaksinya. Anoda sama dengan Cr menjadi Cr3 plus 3E, sedangkan katoda sama dengan Cu2 plus 2E menjadi Cu. Selanjutnya kita menuliskan persamaan keseluruhan reaksinya dengan cara menghilangkan E-nya. Untuk menghilangkan E-nya, di anoda kita kalikan 2, sedangkan di katoda dikalikan 3, sehingga reaksinya sekarang adalah di anoda 2Cr menjadi 2Cr3 plus 6E-, sedangkan katoda 3Cu2 plus 6E- menjadi 3Cu, sehingga persamaannya sekarang adalah 2Cr plus 3Cu2 plus menjadi 2Cr3 plus 3Cu. Selanjutnya kita menuliskan notasi selnya dengan cara anoda berada di sebelah kiri, sedangkan katoda berada di sebelah kanan, sehingga reaksinya Cr3 plus jembatan garam Cu2 plus Cu. Selanjutnya kita menghitung potensial sel dengan cara sel katoda dikurangi sel anoda sama dengan 0,34 dikurangi min 0,71, sehingga potensial selnya adalah 1,05 volt. Selanjutnya nomor 8. Pada poin A ini disuruh menuliskan reaksi setengah sel di katoda dan di anoda. Nomor 8 ini termasuk jenis elektrolisis, sehingga reaksinya AlCl3 menjadi Al3 plus Cl-. Di sini yang mengalami katoda adalah Al3 plus, yang mengalami anoda adalah Cl-. Dalam elektrolisis Al3- di katoda ini reaksinya berubah menjadi H2O, sehingga reaksinya 2H2O plus 2E- menjadi H2 plus 2OH-. Selanjutnya kita menuliskan reaksi di anoda, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Selanjutnya yang poin B. Yang poin B ini kita disuruh menghitung gram Al. Pertama kita menentukan terlebih dahulu mol E-nya dengan cara Al per valensi Al sama dengan 27/3 sama dengan 9, sehingga mol E-nya adalah 9. Lalu kita merubah waktu 30 menit menjadi sekon, yaitu 1800 sekon. Lalu kita memasukkan ke dalam rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96.500 sama dengan 9 kali 15 dikali 1800 per 96.500 sama dengan 243.000 dibagi 96.500, sehingga berat WAL yaitu 2,5118 gram. Ini soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini menggunakan nomor atom yaitu 26. Selanjutnya kita mengalihkan 26 dikali 1,99 27 825 menghasilkan 26,2345. Selanjutnya nomor massa dikurangi nomor atom sehingga menghasilkan 30. Lalu 30 dikalikan 1,008665 menghasilkan 30,25
995. Lalu kita menjumlahkannya sehingga menghasilkan 56,4634 SMA. Selanjutnya kita menghitung delta M dengan selanjutnya kita menghitung delta M dengan cara 55,9349 dikurangi 56,4634 sehingga menghasilkan min 0,5285 SMA. Lalu kita menghitung delta E dengan cara delta M dikali C kuadrat. Delta M adalah min 0,5282 sedangkan C adalah 3,00 kali 10 pangkat min 8 sehingga min 0,5285 dikali 3,00 dikali 10 pangkat min 8 menghasilkan 4,7 dikali 10 pangkat min 6 SMA kali M kuadrat per S kuadrat. Selanjutnya kita menghitung delta E nya dengan cara 4,7 dikali 10 pangkat min 16 dikali 1 kg per 6,022 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 per 1 sehingga menghasilkan 7,8 kali 10 pangkat min 11J. Pada soal nomor 10 ini disuruh melengkapi reaksi inti. Poin A. Pada poin A ini jawabannya yang atas 30, yang bawah 15 dan ininya adalah P. Ini 30 didapat dari 27 ditambah 4 lalu dikurangi 1 sehingga menghasilkan 30. Sedangkan yang 15 ini didapat dari 13 ditambah 2 lalu dikurangi 0 sehingga 15. Ini kok bisa P, kenapa? Karena nomor atom 15 yaitu P. Selanjutnya yang poin B. Yang poin B ini jawabannya yang atas 4, yang bawah 2 dan ininya adalah F. 4 didapat dari 2, 2 ditambah 1 dikurangi 239 menghasilkan 4. Sedangkan yang 2 di bawah ini didapat dari 9, 6 ditambah 0 dikurangi 94 sehingga menghasilkan 2. Ini kok bisa F? Karena nomor atom dari 2 yaitu F. Selanjutnya poin C. Poin C ini jawabannya yang atas 17, yang bawah 8 dan ininya adalah O. 17 didapat dari 14 ditambah 4 dikurangi 1 sehingga 17. Sedangkan 8 didapat dari 7 ditambah 2 dikurangi 1 sehingga menghasilkan 8. Ini kok bisa ini kok bisa O, kenapa? Karena nomor atom dari 8 yaitu O. Selanjutnya poin D. Yang poin D ini jawabannya adalah 96, yang atas, yang bawah 37 dan ininya adalah RB. Ini 96 didapat dari 135 ditambah 4 menghasilkan 139 lalu 235 dikurangi 139 sehingga menghasilkan 96. Sedangkan 37 ini didapat dari 55 ditambah 4 adalah 59 sehingga 92 dikurangi 59 adalah 37. Ini kok bisa RB, kenapa? Karena nomor atom dari 37 yaitu RB.